Bab 2269 Lin Tian berjalan dan menyusuri terowongan sampai dia tiba di istana bawah tanah, di mana ada beberapa gambar di mana-mana. Tidak hanya itu, ada banyak patung batu di koridor, dan patung-patung batu ini, satu persatu, tampaknya sama dengan manusia salju sebelumnya. Ketika Lin Tian berjalan di koridor, dia bisa merasakan dingin yang semakin dingin di mana-mana sampai dia memasuki aula. Di kuil ini, ada seorang wanita, berbaring di tempat tidur es, dan udara dingin di sekitarnya. Kamu bisa menemukannya, wanita itu mulai sedikit cemas, dan Lin Tian mendekat selangkah demi selangkah sampai tiba-tiba manusia salju yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan Lin Tian dan memarahinya. Melihat teguran orang-orang ini, Lin Tian tertawa, jadi bisakah kamu menghentikanku? Manusia salju itu ingin bertarung satu demi satu, tetapi Lin Tian menyebarkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya secara langsung, dan kemudian membuka telapak tangan 1000 lapisan api ajaib untuk melawan manusia salju satu persatu. Cukup, teriak wanita di tempat tidur es. Aku tidak ingin main-main denganmu, jadi jangan main-main denganku, Lin Tian berkata dengan dingin, lalu menyingkirkan hantu itu. Bagaimanapun, Lin Tian hanya ingin menemukan Kaisar Narsisus, daripada bertarung dengan orang-orang aneh seperti itu di sini. Wanita itu dikelilingi oleh udara dingin, tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi dia bertanya, katakan, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah itu syarat? Wanita itu tidak mau mengakuinya, tetapi dia berkata, ya, bicara. Yah, aku hanya ingin menemukan satu orang, Lin Tian berkata langsung, dan wanita itu ragu, kamu datang ke sini untuk mencari seseorang. Iya, tetapi wanita itu berkata, aku tidak menakut-nakuti kamu, semua orang yang datang ke sini, kecuali kamu, mati. Lin Tian segera berkata dengan dingin, apakah kamu yakin? Iya, tapi pria yang aku bicarakan tidak takut dingin. Jadi dia tidak bisa mati kecuali kamu menyingkirkannya. Lin Tian tahu kekuatan Narsisus, jadi dia tidak berpikir bahwa Narsisus akan mati. Wah, apakah menurutmu aku bercanda? Wanita itu sedang terburu-buru, tetapi Lin Tian berkata dengan dingin, ketika aku menjatuhkanmu, kamu akan menjawab dengan jujur. Apa maksudmu? Kamu harus tahu. Lin Tianjian percaya, tetapi wanita ini berkata, saya di sini setiap hari. Itu bukan urusanku. Lin Tian siap untuk pergi. Tetapi wanita itu berteriak, berhenti, aku akan mengkonfirmasinya untukmu dan membiarkanmu mati. Konfirmasi, ya, saya memiliki catatan tentang hidup dan mati siapapun di ruang ini. Setelah itu, sebuah gambar transparan muncul dan melayang di depan Lin Tian. Jika Anda memegang volume ini dan menyuntikkan potret orang yang Anda cari ke dalamnya, itu akan cocok dan memberitahu Anda bagaimana orang itu meninggal. Wanita itu berkata dengan muram. Lin Tian segera menyuntikkan potret Narsisus, dan gulungan ini akan membentang adegan, yaitu, Narsisus berkeliaran di seluruh dunia, dan akhirnya datang ke pulau itu. Lin Tian mengambil gambar itu dan bertanya, apa lagi yang ingin kamu katakan? Ternyata kamu mencarinya. Wanita itu sedikit esber teriak, dan Lin Tianen berkata, itu benar. Apa hubungannya kamu dengannya? Untuk apa Anda mencarinya? Wanita itu penasaran, dan Lin Tian menjelaskan, dia adalah muridku, menurutmu apa yang ingin aku lakukan dengannya? Bagaimana bisa? Wanita itu tidak percaya, tetapi Lin Tian bertanya, katakan, di mana itu? Dia ada di dinding belakang, wanita itu berkata, dan Lin Tian segera maju, berlari ke belakang dinding, dan kemudian melihat ke yang berikutnya, beberapa kepalan tangan langsung menghancurkan dinding. Setelah dinding runtuh, peti mati es muncul, dan seorang wanita di dalamnya menutup matanya seolah sedang tidur. Lin Tian dengan cepat membuka peti mati es, menatap wanita di dalam, dan memastikan bahwa dia baik-baik saja, lalu menarik kembali tangannya. Saya tidak menyakitinya. Ketika dia datang ke sini, dia membuat peti mati es dan tertidur. Wanita di tempat tidur es segera meninggalkan hubungannya. Lin Tian tidak berbicara, sebaliknya, dia meletakkan tangannya di dahi Narsisus dan memejamkan mata, lalu kesadarannya menyelam ke ruang kesadaran satu sama lain. Di ruang kesadaran ini, semangat Narsisus sangat lemah. Sampai Lin Tian tiba, jiwanya menatap Lin Tian untuk waktu yang lama, dan matanya berangsur-angsur menjadi spiritual. Tuan, Tuan. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Tian melihatnya sudah lama tidak dilihatnya, dan dia merasa sedikit. Tetapi Kaisar Narsisus mengira dia sedang bermimpi atau pantulan sebelum dia meninggal, jadi dia berkata dengan penuh semangat, saya tidak menyangka bahwa sebelum jiwa keluar, dia bisa bermimpi tentang tuannya.
Apakah Anda pikir Anda sedang bermimpi? Lin Tian tersenyum pahit, dan Kaisar Narsisus ragu-ragu. Aku tidak bermimpi, kan? Lin Tian menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Kaisar Narsisus, kamu tidak punya mimpi. Narsisus mendengar ini lebih spiritual, dan juga dekat dengan Lin Tian, dan menatap Lin Tian untuk waktu yang lama. Kamu tidak akan pergi ke para dewa. Aku kembali, tapi aku tidak menyangka kamu memiliki masalah sebesar itu. Lin Tian berseru, dan Kaisar Narsisus dikonfirmasi, itu bukan mimpi. Tetapi setelah Lin Tian kembali, seluruh pria itu berkata dengan penuh semangat, Tuan, tidak masalah. Lin Tian tahu bahwa pihak lain menghibur dirinya sendiri, jadi dia harus tersenyum, keluar dan bicara. Lin Tian berencana untuk keluar dari ruang kesadaran pihak lain, tetapi Kaisar Narsisus menggelengkan kepalanya, aku tidak akan keluar. Ada apa? Kaisar Narsisus ragu-ragu dan berkata, saya perlu tidur, dan tubuh saya tidak bisa bergerak, jadi saya telah berlatih di ruang kesadaran. Tapi menurutku kamu terlihat lemah, Lin Tian curiga. Tetapi Kaisar Narsisus tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, pada awalnya, saya diserang oleh seseorang, menyebabkan cedera serius, jadi saya melarikan diri dari sini. Tetapi roh abadi telah rusak, perlu diperbaiki untuk waktu yang lama, dan saya harus berlatih lagi, jadi saya secara bertahap tertidur. Baiklah, aku akan memperbaikinya untukmu dulu. Tapi di sini, sangat sulit bagi Kaisar Narsisus. Tetapi Lin Tian tidak memiliki banyak, dia keluar dari spa kesadaran Narsisus secara langsung, mengesampingkan peti mati es, dan mengatur beberapa cara untuk mengembalikan semangat di sekitar peti mati es. Ketika semuanya selesai, itu beberapa hari kemudian, dan jiwa abadi Kaisar Narsisus benar-benar kuat, tetapi dia masih dalam ruang kesadaran, tidak terjaga, karena dia ingin berlatih. Lin Tian harus bertanya, kalau begitu kamu tidak akan pergi dari sini. Udara dingin di ruang ini sangat cocok untuk kultivasi saya, jadi saya ingin menerobos yang abadi di sini, Narsisus menjelaskan. Lin Tian mengerti, tidak apa-apa. Dengan itu, Lin Tian pergi ke tempat tidur es, dan wanita di tempat tidur es segera berkata kepada Kaisar Narsisus, gadis Sui Yun, biarkan kamu menguasai, jangan mempermalukanku. Kaisar Narsisus berkata kepada Lin Tian, Tuan, dia tidak akan jahat padaku, tapi di sini dia, bagaimanapun juga, dalam masalah. Lin Tian khawatir, dan Narsisus menjelaskan, jika dia jahat padaku, dia akan bisa mengendalikan manusia salju itu melawanku selama 10.000 tahun. Bagian bab 2270 Kaisar Narsisus meyakinkan Lin Tian, tetapi dia masih bertanya kepada pria di ranjang es, siapa kamu, mengapa Anda bisa mengendalikan manusia salju ini? Wanita di tempat tidur es ragu-ragu, bisakah kamu tidak mengatakan itu? Jika kamu ingin aku mempercayaimu, kamu harus memberitahuku. Tidak mungkin bagi Lin Tian untuk membiarkan pihak lain menipunya, jadi dia menatap jalan es wanita itu di awan di dasar es. Setelah memikirkannya, wanita itu berkata, saya pergi ke gua es secara tidak sengaja bertahun-tahun yang lalu, dan saya tidak mati, dan saya dibawa ke sini oleh manusia salju ini, dan kemudian mereka memperlakukan saya sebagai tuan mereka. Apakah menurutmu aku akan mempercayai alasan itu? Lin Tian bertanya, dan wanita itu berjanji, apa yang saya katakan itu benar. Mengapa ruang ini tidak membunuhku? Mengapa manusia salju ini berpikir saya adalah Tuhan? Saya tidak tahu sama sekali. Lin Tian tidak percaya. Jadi dia mendekatinya selangkah demi selangkah. Wanita itu sedang terburu-buru dan berkata kepada Lin Tian, aku benar-benar tidak menipumu. Lin Tian masih tidak percaya. Tetapi wanita itu harus membuat awan dan jatuh di depan Lin Tian. Itu semua ingatan saya, percaya atau tidak, kamu bisa melihatnya. Selesai mengatakan, awan itu jatuh di telapak tangan Lin Tian, lalu sepotong ingatan memasuki pikiran Lin Tian. Setelah melihat kenangan ini dan apa yang dikatakan pihak lain, Lin Genius berhenti dan berkata, aku akan mempercayaimu sekali. Terima kasih, wanita itu menghela nafas lega, sementara Lin Tian menatap Kaisar Narsisus, kamu benar-benar tidak ingin pergi. Aku tidak akan pergi tanpa abadi, Kaisar Narsisus berkata, dan Lin Tian tersenyum pahit. Kamu sama dengan tahun itu, begitu Anda memutuskan sesuatu, Anda harus melakukannya. Tuan, ada orang luar di sini, jangan memarahi aku, tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku memujimu, bukan melatihmu. Tetapi di mata Kaisar Narsisus, Lin Tian hanya berbicara, jadi dia berkata, Tuan, Anda masih mengomel seperti 10.000 tahun yang lalu. Benarkah? Saya pikir itu jauh lebih baik,
Lin Tian tidak berpikir dia mengomel. Kaisar awan air tidak bisa membantu Tukao, masih sangat narsis. Baiklah, melihat penampilan serius Lin Tian, Kaisar Narsisus mau tidak mau bertanya, Tuan, apakah Anda menemukan pasangan setelah Anda pergi ke kerajaan ilahi? Mitra, apakah menurut Anda tuanmu membutuhkannya? Lin Tian bertanya, dan Kaisar Peri Awan Air Tukao Dao, Tuan, Anda tahu, kami tidak di sisi Anda. Anda harus melupakan akun kami. Lin Tian tersenyum pahit ketika mendengar penjelasannya. Bukankah aku sudah memberitahumu, Tuan Anda memiliki seseorang dalam pikiran? Tuan, adik bela diri Anda sudah mati. Mengapa kamu memikirkannya? Kaisar Narsisus berkata dengan emosi. Tetapi Lincoln tiba-tiba berkata, saya tidak berpikir dia sudah mati, dan saya melihat lebih dari satu orang yang persis seperti dia. Apa? Kaisar Narsisus terkejut, dan Lin Tian berkata dengan sederhana, mungkin begitulah adanya. Tuan, apakah ada orang yang mengerikan untuk berurusan denganmu? Yah, dia pasti dari kerajaan ilahi, dan dia memiliki setra kemampuan perhitungan Ong. Dia bahkan tahu banyak tentang masa laluku. Lin Tian mengerutkan kening. Aku tidak bisa membantumu dengan cara ini, kata Lin Tian yang abadi. Menghiburnya dan berkata, kamu pandai berkultivasi, ketika kamu datang ke Xianzun dan menjadi dewa, itu adalah bantuan terbaik untuk tuanmu dan aku. Baiklah, aku akan mencoba. Kaisar Narsisus mengangguk, dan Lin Tian menarik napas dalam-dalam. Baiklah, aku harus pergi juga, teruslah bertemu orang itu sebentar. Selesai berkata, Lin Tian berbalik, bersiap untuk pergi, tetapi Kaisar Narsisus tidak menyerah tiba-tiba, Tuan. Sudah 10.000 tahun? Apakah masih sangat lengket? Lin Tian tidak menoleh ke belakang, tetapi berkata sambil berjalan, sementara Kaisar Narsisus mengingatkannya, hati-hati. Yah, jangan khawatir, Lin Tian mengatakan itu dan kemudian menghilang. Meskipun Narsisus tidak bangun, jiwanya sangat aktif dan bahkan bersemangat. Wanita di tempat tidur es tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kamu Sifu, apakah kamu pernah ke kerajaan ilahi? Tentu saja, dan legenda Kaisar Lin, pernahkah kamu mendengarnya? Saya telah berada di sini selama ratusan ribu tahun. Saya tidak mengenalnya apakah dia terkenal 10.000 tahun yang lalu. Malu, kata wanita itu. Tapi Narsisus tersenyum dan berkata, itu kerugianmu. Kehilangan? Ya, dia pandai di negeri dongeng. Narsisus menyembah, dan wanita itu berkata, bukan di negeri dongeng, di sini, dia sangat mengerikan. Narsisus tersenyum, ketahui saja, tetapi wanita itu tidak lagi berbicara, tetapi tenggelam dalam pikirannya. Lin Tian pergi sampai dia keluar dari gua es, dan kemudian kembali ke Yunxiangzong lagi. Kemudian Lin Tian mengeluarkan Lu Jinye dan Nangongyan, dan Nangongyan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak, apakah muridmu menemukannya? Saya menemukannya, Lin Tian mengangguk, dan Nangongyan segera bertanya, di mana itu? Dia akan diam, dia tidak akan kembali untuk saat ini. Lin Tian menjelaskan bahwa Nangongyan sedikit tersesat, sayang sekali dia tidak menyapa saudara perempuannya. Halo, ya, dia adalah muridmu, pasti sangat bermartabat. Burung layang-layang Nangong itu menyembah suatu cara, tetapi Lin Tian tersenyum masam, kamu juga tidak buruk. Saya, Nangongyan sangat sederhana, dan Lin Tian tersenyum pada usianya yang sederhana, ayo pergi. Iya, Lu Jinye melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang menghentikan Yunxiangzong sebelum dia keluar dari Yunxiangzong. Tuanku, kami berada di pintu masuk ke sebuah toko kecil di dekat sini. Oh, toko kecil? Ya. Susunan transmisi hanya dapat dilewati oleh mereka yang memiliki token khusus kami. Jadi tunggu, Anda mungkin tidak bisa lewat. Tuan Lu mengatakan sesuatu yang istimewa secara langsung. Lin Tian berkata sambil tersenyum, jika tidak, ubah susunan. Mendengar perubahan susunan, Lu Jin menatap Lin Tian dengan aneh. Apakah Anda bercanda, Pak, ubah arai? Ya, ada pertanyaan, Lin Tian bertanya pada Lu Jinye, dan Lu Jinye ragu-ragu. Ini benar-benar sulit. Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, dan Lu Jinye sudah tahu Lin Tian adalah Lin Di, jadi dia berencana untuk membawanya untuk melihat-lihat. Jadi ketiganya datang ke toko bersama, tetapi susunan di sini berubah menjadi reruntuhan. Ini, Lu Jin terkejut, dan Nangongyan berkata dengan tergesa-gesa, kakak laki-laki, seseorang telah merusak susunan. Lin Tian meragukan, pria itu pasti ada di gerbang Fana, dan menurut karakternya, dia pasti sangat ingin aku menemukannya. Jadi tidak mungkin untuk menghancurkan susunan.
Nangongyan tidak tahu apa yang dikatakan Lin Tian, tetapi dia berkata, "Kemana kita akan pergi sekarang?" Lin Tian menatap pendaratan Jin Ye, "Ke gerbang Fana. Apakah hanya ada saluran seperti itu? Ada yang lain. Tapi itu adalah celah ruang, sulit untuk dilewati, kecuali ada kekuatan abadi. Kamu hampir tidak bisa lulus." "Malu," kata Lu Jin. Bab 2271. Lin Tian tidak menganggap serius celah itu saat ini, jadi dia bertanya langsung, "Di mana itu?" "Kamu tidak benar-benar ingin pergi, kan, tuanku?" Alis Lu Jin berkerut, dan Lin Tianen berkata, "Itu benar." Tuan Lu Jin sedikit gelisah, "Retakan ini, yah, jangan katakan apa-apa, pimpin jalan." Lin Tian tidak ingin mendengarkan omong kosongnya, tetapi Lu Jin harus memimpin. Setelah beberapa saat, saya sampai di dasar gunung, dan ada jurang di bawah gunung. Lu Jinye menunjuk ke bawah dan berkata, "Ada banyak retakan di bawahnya, yang mengarah langsung ke jurang Fanmen, tapi retakan ini, kecuali Xianzun memiliki kemampuan untuk masuk, tidak memiliki tubuh fisik lain." Tapi Lin Tian membiarkan bumi untuk memisahkan dirinya dan melayang langsung di jurang, sementara retakan yang berkedip-kedip itu melewatinya, tetapi Lin Tian memisahkan dirinya dan tidak melakukan apa-apa. Tuan Lu Jin terlihat konyol. Ini, Nangongyan memandang Lu Jinye dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir tentang kemampuan kakak laki-lakiku lagi. Dia sangat mengerikan." Tuan Lu Jinye tampak malu dan berkata, "Maafkan aku." Lin Tian tidak berbicara, tetapi dia masih mendapatkan semuanya di buku hantu. Kemudian dia memisahkan diri dan menyelam ke dalam celah. Tanah yang dipisahkan, dengan mudah, melalui celah-celah itu, datang ke jurang lain. Keluar dari jurang itu seperti datang ke dunia lain, karena ada bunga dan hijau di mana-mana, dan ada banyak gunung dan banyak tumbuhan. Tidak hanya itu, seluruh gunung penuh dengan roh peri. Ini mungkin negeri dongeng bintang 9 terbaik. Lin Tian tidak menyangka negeri dongeng memiliki tempat seperti itu. Setelah menghela nafas, Lin Tian membiarkan Lu Jinye dan Nangongyan keluar, dan Lu Jinye melihat bahwa mereka telah datang ke belakang gunung, dan dia terkejut dan berkata, "Benar-benar datang ke sini." Nangongyan tertarik dengan pemandangan di sekitarnya, melihat sekeliling dengan terkejut dan berkata, "Kakak, pemandangan di sini sangat indah." Lin Tian tersenyum dan menatap Tuan Lu Jin, "Pimpin jalan." "Yang mulia, apakah Anda benar-benar ingin menemukan pemimpin sekte?" "Iya." Lu Jinye mengerutkan kening, tetapi dia tidak berdaya untuk memimpin. Nangongyan seperti burung yang terbang menjauh, dia menyentuh bunga di sini dan menginjak rumput di sana. Tidak hanya itu, Nangongyan menyenandungkan lagu, tetapi itu tidak berlangsung lama. Dalam sekejap mata, banyak orang datang. Orang-orang ini berpakaian hijau dan dipimpin oleh orang-orang, tetapi juga tangan dengan gelang hijau. Ketika Lu Jinye melihat pria ini, dia langsung terkejut. "Siapa kamu?" Pemimpin itu bertanya. Tuan Lu Jin buru-buru mengeluarkan token itu. Semuanya biasa. Pemimpin mengambil token itu, memindainya, dan kemudian menatap Lin Tian dan Nangongyan. "Token Anda, saya juga ingin memeriksanya." Nangongyan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia hanya bisa melihat Lin Tian, yang berkata, "Aku kehilangannya." "Tersesat, apakah Anda pikir kami bodoh?" Pemimpin itu marah sekaligus. Tetapi Lu Jin panik seolah-olah dia bersalah karena menjadi pencuri. Nangongyan tidak takut akan hal itu. Dia masih tegak dan kuat. "Kami tidak mengatakan Anda bodoh." Begitu kata-kata itu keluar, beberapa dari mereka marah. Pemimpin itu berkata, "Aku belum pernah melihat gadis kasar sepertimu sejak aku berada di Fana selama bertahun-tahun." "Itulah yang tidak kau lihat." Nangongyan si tidak takut. Pria ini harus melepaskan momentumnya yang kuat dan memaksa Nangongyan secara langsung. Siapa tahu Nangongyan kehilangan gelembung secara langsung dan menjebak pihak lain di sana, tetapi orang itu terkejut, dan orang lain bergegas untuk membantu. Lin Tian menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan langsung beberapa bayangan menyebar, mengumpulkan pena, dan mengunci jiwa mereka. Orang-orang ini tidak menyangka bahwa Lin Tian, Raja Peri, begitu mengerikan ketika dia pecah. Yang pertama bahkan lebih cemas. "Apakah kamu tahu siapa aku, berani melawanku?" "Aku tidak peduli siapa kamu," kata-kata Lin Tian mengganggu pria itu. "Aku murid Fanmen yang menjaga gunung, Qin Ke." Lin Tian tidak tahu apa artinya menjaga gunung, tetapi Lu Jin berkata dengan cepat, "Tuanku, ada banyak gunung di gerbang Fana kita. Gunung-gunung ini memiliki kekuatan dan pemimpinnya sendiri. Menjaga gunung adalah kekuatan terbesar, dan pemimpin gunung adalah salah satu tetua gerbang Fana. Adapun Qin Ke, dia adalah cucu dari yang lebih tua."
Setelah Lujinya selesai, tamu Qin berkata dengan bangga, "Masih jangan biarkan aku pergi, apakah kamu ingin menunggu kakekku menyia-nyiakanmu?" Nangong Yan tidak mendengarkan tamu Qin dan tidak takut. Sebaliknya, dia memandang Lin Tian dan berkata, "Kakak, apa yang bisa saya lakukan?" Lin Tian sangat tenang, dan menatap Qin Ke dan berkata, "Aku tidak peduli siapa kamu, selama kamu tidak membuat masalah untukku, aku akan mengampunimu nyawa, tetapi jika kamu memprovokasi saya, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya." Tamu Qin ini tidak menyangka Lin Tian begitu gila dan berkata dengan marah, "Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, kan, nak? Bagaimana menurutmu?" Lin Tian kedinginan, tetapi Qin Ke marah. Gelangnya mulai berkedip hijau, dan dia berkata, "Saya sudah menelepon orang, semua ahli yang menjaga gunung akan datang, dan kemudian kamu akan mati." Ketika Lin Tian mendengar ini, dia berkata, "Saya tidak ingin membuang waktu saya, tetapi Anda telah membuat kekacauan untuk saya. Kalau begitu, aku tidak perlu sopan." Setelah itu, Lin Tian langsung menyeret jiwa abadinya ke dirinya sendiri, tetapi cahaya hitam melintas di ruang dan waktu ini, dan langsung memotong rantai itu, membuat jiwa abadi Qin Ke dengan cepat kembali ke tubuh. Wajah Qin Ke pucat karena ketakutan, sementara Lin Tian melihat bayangan gelap di udara. Qin Ke melihat bayangan itu dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak bela diri Kong." "Siapa orang-orang ini?" Pria bernama Kakak bela diri Kong bertanya dengan samar, dan tamu Qin segera mengeluh tentang kekasaran Lin Tian dan Nangong Yan, dan berteriak, "Mereka pasti bukan orang biasa kita." Pria bernama Kakak bela diri Kong menatap Lin Tian. "Wah, jika kamu tidak berani membuat kesalahan di sini, aku akan menghancurkanmu." "Bunuh aku? Apakah itu kamu?" "Itu sedikit sulit." Lin Tian saling menertawakan, dan orang-orang yang menjaga gunung terhibur oleh Lin Tian satu persatu. Beberapa orang bercanda, "Wah, hanya itu yang bisa kamu lakukan, agak sulit." "Wah, apakah kamu tahu cara menulis kematian? Saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Qin Ke semakin mencibirnya, "Anak muda, kakak bela diri Kong, kita hampir 1,5 juta sosok abadi. Tahukah Anda apa artinya 1,5 juta? Jangan katakan bayangan Zun abadi. Bahkan Zun abadi, aku tidak memperhatikannya." Kata-kata Lin Tian membuat orang-orang ini merasa lebih lucu. Tapi kakak bela diri Kong melambaikan satu tangan, dan cahaya hitam melilit Lin Tian. Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Itu pembudidaya hantu lain. Wah, kamu harus tahu bahwa aku dapat dengan mudah menghancurkan jiwamu." Kakak bela diri Kong itu berkata dengan dingin. Bab 2272. Hanya kamu? Belum. Lin Tian tersenyum. Dan kakak bela diri Kong berkata dengan dingin, "Apa maksudmu?" "Maksudku, kamu terlalu lemah. Kamu ingin mati?" Pihak lain marah. Dia mengumpulkan cambuk hitam dengan satu tangan. Selain itu, cambuk itu virtual dan digunakan untuk menyerang jiwa. Jadi ketika pihak lain mengguncang cambuk pada jiwa Lin Tian tidak punya apa-apa. Semua orang tercengang, tetapi kakak bela diri Kong menatap Lin Tian dengan kaget. Cambuk di tangannya sedikit gemetar. Jelas, dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Tubuh Lin Tian bergetar, dan belenggu serta kerah yang mengikat jiwanya segera menghilang. Melihat ini, semua orang terkejut lagi, tetapi Lin Tian menatap kakak bela diri Kong dan bertanya, "Apakah kamu masih di sini?" "Saya tidak percaya. Aku tidak bisa membunuhmu." Kakak bela diri Kong bersenandung, mulai berjalan dengan marah, dan menyerang Lin Tian dengan gila-gilaan. Tapi Lin Tian mengabaikan, membiarkan pihak lain menyerang, dan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Mulut juga berkata, "Terlalu lemah, tidak cukup kuat." Para murid yang menjaga gunung tercengang. Beberapa orang bertanya kepada Qin Ke, "Kakak bela diri Qin, ada apa?" Wajah Qin Ke jelek, dan bahkan mengatakan bahwa dia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, Lin Tian tersenyum, "Izinkan saya memberitahu Anda apa itu perbaikan hantu." Setelah itu, iblis Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya terbang, dan kemudian mengepung kakak bela diri Kong itu. Kakak bela diri Kong ini tidak peduli. Dengan cambuk, iblis yang tak terhitung jumlahnya hancur. Satu persatu, orang-orang itu bersukacita, dan beberapa berteriak, "Kakak bela diri Kong perkasa." Kakak bela diri Kong sangat kuat. Lu Jin khawatir tentang kegagalan Lin Tian. Tetapi saat ini, bayangan Lin Tian semakin banyak, dan singgasana utama makhluk abadi dibuka. Kakak bela diri Kong ini tiba-tiba merasa bahwa ada kecenderungan kemunduran dalam kultivasinya, yang membuatnya terkejut. Ada apa? Lin Tian tersenyum, "Teruslah menikmati.
kakak bela diri Kong mulai panik dan ingin pergi. Bayangan-bayang itu sudah menyebar kemana-mana. Selama dia pergi ke sana, bayangan akan melahap kekuatannya. Oleh karena itu, seseorang dengan 1,5 juta gambar abadi, dalam sekejap mata, tidak memiliki gambar 100.000 gambar abadi, dan konsekuensinya adalah dia tidak bisa melarikan diri kemanapun, dan akhirnya seluruh tubuhnya muncul. Tidak hanya itu, kultivasi juga kembali gila. Ketika kami sampai di Kaisar Abadi Bintang 8, Raja Abadi akhirnya menakut-nakuti kakak bela diri Kong untuk menangis. Tidak, tolong jangan lanjutkan. Semua orang tampak konyol, dan Lin Tianxie tersenyum. Maaf, siapa yang membiarkanmu menyinggung perasaanku? Setelah itu, Lin Tian terus menyerap, tetapi kakak bela diri Kong sangat cemas sehingga dia dengan cepat mengeluarkan buah hitam dan menelannya ke dalam perutnya. Kemudian gas hantu yang kuat meledak, yang membuat tubuhnya meledak dan menghilang di depan publik. Buah naga peri hantu, orang ini, tiba-tiba memiliki benda ini. Lin Tian tiba-tiba terkejut, karena buah naga peri hantu sangat unik. Semakin lama diawetkan, semakin lemah efeknya, dan seharusnya seperti ini. Tetapi di negeri dongeng, sulit untuk memiliki buah semacam ini, jadi Lin Tian menduga bahwa pihak lain mungkin telah pergi ke kerajaan hantu, atau di mana mendapatkannya. Memikirkan hal ini, Lin Tian ingin menangkap kakak laki-laki bela diri Kong ini dan bertanya dari mana peri hantu Long Guo berasal. Jadi Lin Tian menyingkirkan bayangan jahat itu dan menatap Qin Ke dan yang lainnya. Orang-orang itu berbalik berturut-turut, tetapi Lin Tian tiba-tiba berhenti di depan Qin Ke dan bertanya sambil tersenyum, "Mau kemana?" Qin Ke takut menatap Lin Tian. "Wah, apakah kita manusia atau penjaga gunung? Kamu tidak bisa menyentuhku." "Bawa aku ke pria tadi." Lin Tian tersenyum pada Qin Ke, dan Qin Ke buru-buru berkata, "Kamu, untuk apa kamu mencarinya?" "Jangan bicara omong kosong." Lin Tian selesai mengatakan itu, dia akan melepaskan Raja Hantu. Meskipun Qin Ke tidak tahu apa itu, dia ingin hidup, jadi dia meledakkan kisi abadi. Boom! Seluruh tubuh hancur berkeping-keping, dan kekuatan yang kuat membuat Lin Tianzhen terbang. Tuan Lu Jin terkejut dan berteriak, "Tuanku!" Nangongyan bergegas melewati reruntuhan untuk menemukan Lin Tian. "Kakak!" Burung layang-layang Nangong menangis saat dia berjalan. Pada saat ini, Lin Tian keluar dari reruntuhan dan tersenyum pahit. "Untungnya, aku terpisah dari bumi." Tapi Lu Jinnya terkejut, karena Lin Tian tidak punya apa-apa saat ini. Nangongyan juga terkejut, "Kakak, kenapa tubuhmu tidak ada?" "Saya memiliki pertahanan yang kuat," Lin Tian berkata dengan percaya diri. Nangongyan iri, tetapi Lin Tian berkata, "Baiklah, pergi ke penjaga gunung dan temukan orang-orang itu." "Tuanku, Anda telah membuat suara seperti itu. Mereka pasti akan datang kepada Anda. Saya pikir Anda sebaiknya bersembunyi." Lu Jin mengkhawatirkan keselamatan Lin Tian saat ini. Tapi Lin Tian berkata dengan percaya diri, "Jangan khawatir, tidak apa-apa." Tuan Lu Jin tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa memimpin jalan secara diam-diam. Saat ini, di aula besar di penjaga gunung, murid yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berisik. Qin Ke hanya tersisa dengan jiwa abadi saat ini, dan kakak bela diri Kong sangat lemah sehingga dia hanya memiliki kekuatan Raja Abadi. Jadi penampilan mereka sangat jelek. Tapi Qin Ke tidak berdamai, dan berteriak, "Panggil aku kalian semua, aku harus merawat orang itu dengan baik." Sampai sebuah suara datang, "Apa yang kamu lakukan?" Semua orang berbalik satu demi satu dan melihat seorang pemuda berpakaian emas. Satu persatu, mereka berkata dengan hormat, "Kakak bela diri." Qin Ke buru-buru pergi dan berkata dengan penuh semangat, "Kakak bela diri, seseorang telah datang untuk menjaga gunung dan membuat masalah. Kami menjaga gunung, ini adalah tempat yang sangat penting. Bagaimana orang luar bisa datang ke sini?" Pemuda itu ragu. "Kakak bela diri, sungguh, kami benar-benar terganggu oleh orang-orang itu," Qin Ke menjelaskan. Kakak bela diri Kong juga berkata, "Kakak bela diri, apa yang dikatakan adik bela diri Qin adalah. Dan kamu, juga ditinggalkan oleh orang itu?" Pemuda itu bertanya dengan aneh. Dan kakak laki-laki bela diri Kong mengangguk, "Itulah yang terjadi." Mendengar ini, pemuda itu mengumpulkan berat badannya dan menatap kakak bela diri Kong dan berkata, "Begitulah, ayo pergi dan lihat." Semua orang melihat kakak laki-laki bela diri mereka keluar, satu persatu, bagaimanapun, kakak laki-laki bela diri mereka akan menjadi abadi. Tetapi begitu orang-orang ini keluar dari aula sebentar, mereka bertiga datang dari kejauhan. "Lihat, orang ini berani datang ke sini,"
seseorang berteriak sekaligus. Dan Qin Ke berkata dengan marah, hari ini, dia harus mati di sini. Kakak bela diri Kong menatap Lin Tian dengan marah di kejauhan, dan pemuda itu melihat Lin Tian dan berkata, itu hanya Raja Peri, Kaisar Peri, dan satu lagi dengan bau keluarga fana kita. Apakah dia memberontak? Qin Ke dengan cepat menjelaskan, orang tua itu adalah keluarga biasa kita, tapi wanita itu dan bajingan itu tidak. Setelah suara pemuda itu, 3 orang Lin Tian telah tiba, dan mereka yang menjaga gunung segera mengelilingi Lin Tian dan yang lainnya. Ketika Lu Jinye melihat pemuda itu, dia segera berbisik kepada Lin Tian, Tuanku, dia adalah kakak laki-laki bela diri yang menjaga gunung, Jin Daoqian. Bab 2273 Lin Tian mendengarkan kata-kata Lu Jin, tetapi dia hanya berkata, oh, aku tidak menganggapnya serius. Tapi Jin Daoqian bingung dan menatap Lin Tian. Wah, dari mana kamu berasal? Mengapa Anda ingin bermain liar di gerbang? Fana kami, awalnya saya ingin berbicara dengan pemimpin sekte Fanmen Anda, tetapi Anda orang-orang yang menjaga gunung menghalangi jalan saya. Lin Tian berkata dengan serius, tetapi orang-orang yang dapat melindungi gunung pergi satu persatu. Ini wilayah kita, itu benar, ketika kita datang ke tempat kita, itu masuk akal. Wah, gila apa, percaya atau tidak, bunuh Anda. Qin Ke berkata kepada Jin Daoqian, kakak bela diri, kamu bisa melihat betapa sombongnya orang ini. Namun, Jin Daoqian mengetahui identitas Qin Ke dan berpikir bahwa jika dia bisa menangani masalah ini di depan Qin Ke, dia akan diurus oleh pemimpin penjaga gunung nanti. Jadi dia menghiburnya dan berkata, jangan khawatir, saudara Qin, balas dendam ini akan dibalas dendam untukmu. Qin Ke sangat senang, dia menatap Lin Tianyang dan berkata, wah, apakah kamu mendengarku? Aku tidak tertarik padanya, tapi pria itu, aku tertarik. Lin Tian menatap kakak laki-laki bela diri Kong yang lemah, dan kakak laki-laki bela diri Kong berkata, kamu telah membuatku seperti ini, dan kamu ingin membersihkanku. Saya ingin tahu bagaimana menuju ke sana. Lin Tian tersenyum pada kakak bela diri Kong ini, tetapi wajahnya berubah, tetapi dia segera menjadi tenang dan berkata, aku membelinya. Oh, membelinya, berapa lama? Lin Tian bertanya. Saya telah membelinya selama bertahun-tahun, katanya. Lin Tian tertawa, kemanjuran buah naga peri hantu dapat menentukan waktu pemilihannya, tetapi Anda, paling banyak, tidak bisa beberapa tahun. Wajah kakak bela diri Kong berubah, tetapi dia segera menjadi tenang dan berkata, kamu peduli berapa lama aku dapat? Tidak apa-apa, aku akan membiarkanmu berbicara perlahan nanti. Tapi kakak bela diri Kong dengan sinis berkata, jangan bercanda. Kamu sama sekali bukan lawan laki-laki bela diri kami. Setelah itu, kakak bela diri Kong memandang Jin Daoqian, yang sudah lama tidak sabar. Wah, aku belum menyelidikimu. Beraninya Anda berpikir tentang masalah kami menjaga orang-orang gunung. Sebaiknya kamu tidak ikut campur, atau kamu akan hancur. Lin Tian berkata dengan santai, dan segera menggoreng pancinya. Satu persatu, para murid terkejut. Kakak bela diri, apakah kamu mendengarku? Dia bilang dia akan membunuhmu. Qin Ke berkata lebih banyak lagi, kakak bela diri, orang ini benar-benar melanggar hukum. Jin Daoqian, biasanya di mata semua orang, adalah seorang jenius. Dia adalah orang pertama yang menjaga gunung abadi. Pada saat ini, Lin Tian, seorang Raja Peri, sangat sombong sehingga dia menatap Lin Tian dengan marah. Wah, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Setelah itu, Jin Dao memiliki 1000 pikiran. Pedang emas berubah menjadi cahaya emas menghantam Lin Tian. Tubuh Lin Tian dipisahkan dari bumi, dan ada perpaduan 5 batu berwarna langit dan bumi. Jadi tubuhnya, bahkan yang abadi biasa, tidak bisa dipatahkan, apalagi pihak lain hanyalah kaisar abadi. Jadi ketika orang melihat pedang ini mengenai Lin Tian, mereka dibuang. Orang-orang yang hadir, satu persatu, ditutup matanya, beberapa menggosok mata mereka, yang lain bertanya-tanya, ada apa? Qin Ke berpikir bahwa kakak laki-laki bela diri yang lebih tua sengaja menyembunyikan kekuatannya, jadi dia dengan cepat berkata kepada Jin Daoqian, kakak bela diri, jangan sembunyikan kekuatannya, lakukan saja. Itu benar, kakak senior, bunuh dia. Orang-orang ini menjadi gila satu persatu, dan Jin Daoqian tertekan karena dia baru saja menggunakan banyak kekuatan, tetapi dia tidak bisa menyakiti Lin Tianxi sama sekali. Tapi demi wajah, dia berkata, barusan, saya ceroboh. Tapi tunggu, saya akan menunjukkan kekuatan saya kepadanya. Semuanya segera menjadi gila untuk menghibur, dan Jin Daoqian sangat tertekan.
tetapi dia tidak bisa membantu tetapi mulai membangun kekuatannya. Pada saat yang sama, dia memiliki pil di tangannya dan diam-diam meminum beberapa pil untuk memperkuat kekuatannya. Lin Tian melihatnya, tetapi di dalam hatinya dia tertawa, orang ini, dia bahkan mencuri pil. Orang-orang mengira Jin Daoqian akan meledak, jadi mereka sangat bersemangat, tapi Lu Jinye khawatir dan menatap Lin Tian, hati-hati, tuanku. Nangong Yan juga peduli, kakak, sisi lain sedikit kuat. Jangan khawatir, jangan bicara tentang dia, bahkan abadi, aku bisa menolak dengan mudah. Lin Tian tersenyum percaya diri, tetapi di mata orang-orang itu, Lin Tian membual. Untuk Jin Daoqian, dia hampir mengumpulkan kekuatannya, matanya berkilauan emas, dan kemudian dia menatap Lin Tiadao. Wah, aku akan menunjukkan mata yang cerah. Mata cahaya, sulit untuk tidak menjadi pasangan emas. Lin Tian tertawa, benar saja, pendeta Tao emas berasal dari cahaya dan dua abadi emas. Matanya putih dan matanya emas. Kedua kekuatan tumpang tindih dan mengenai Lin Tian. Kekuatan itu bisa dikatakan sangat kuat. Itu mengenai kepala Lin Tian secara langsung. Tetapi Lin Tian merasa kepalanya hanya tersentuh oleh sesuatu. Itu tidak masalah. Jadi dia menyentuh dahinya. Apakah itu kemampuan untuk mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama? Jin Daoqian sedikit bingung, dan dia menatap Lin Tian dengan wajah bingung. Bagaimana bisa? Qin Ke berpikir bahwa Jin Daoqian tidak memiliki semua kekuatannya, jadi dia berkata dengan tergesa-gesa, kakak bela diri, jangan sopan padanya, pergi saja ke kematian. Itu benar, mati di dalam, mati dia, ini bahkan lebih mendesak. Lin Tian tersenyum sedikit, apakah kamu ingin melanjutkan? Jin Daoqian telah mengeluarkan caranya yang paling kuat, tetapi dengan cara ini, Lin Tian tidak bisa terluka, yang membuatnya sedikit cemas. Jadi dia menatap Lin Tian, wah, aku telah berkultivasi baru-baru ini, aku tidak berani menggunakan kekuatan penuhku, atau kamu akan mati lebih awal. Pipimu cukup tebal, Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, dan Jin Daoqian bersenandung, apa yang kamu selingkuh? Baiklah, jangan buang waktumu. Setelah Lin Tian selesai, dia memainkan teknik pedang tanpa bayangan, dan orang-orang ingin tahu tentang apa teknik pedang itu. Ketika Jin Daoqian melihat bahwa Lin Tian ingin menyerang, dia segera mengumpulkan sisik emas di sekelilingnya, dan kemudian dia berkata dengan bangga, jangan berpikir kamu memiliki pertahanan, nak. Oh, apakah Anda mengandalkan timbangan ini untuk melawan saya? Lin Tian bertanya, dan Jin Daoqian berkata dengan bangga, itu benar, aku hanya mengandalkan ini untuk membersihkanmu. Bagaimana dengan itu? Setelah mendengar ini, Lin Tian tersenyum kecut, begitulah, kalau begitu, aku akan menunjukkan kekuatanku. Selesai mengatakan, Lin Tian mulai bekerja, dan tujuannya persis Jin Daoqian. Saya melihat pedang ini menghilang tiba-tiba, dan orang-orang mengira Lin Tian telah menyerah. Baru saja akan menertawakan Lin Tian, tetapi pedang ini melewati Lin Jia satu persatu, dan memasuki tubuh Tao emas. Jin Daoqian segera menatap Lin Tian, lalu tampak jelek, dan menatapnya dengan aneh. Tetapi Lin Tian tersenyum, jangan lihat aku seperti ini, itu tidak ada gunanya. Orang-orang mengira bahwa Jin Daoqian menghalangi, tetapi mulut Jin Daoqian mulai berdarah, sementara yang lain terkejut. Qin Ke bahkan lebih panik dan berteriak, kakak bela diri, ada apa? Aku telah berlatih baru-baru ini, dan aku tidak terbiasa bertarung. Itu cara emas ribuan selesai mengatakan, segera berubah menjadi cahaya emas. Bab 2274 ketika mereka tersesat, mereka tidak percaya apa yang terjadi, beberapa orang masih tidak bisa mempercayainya. Kakak bela diri, mau kemana? Qin Ke sedang terburu-buru, apa? Dia akan diam. Ketika kakak bela diri Kong mendengar ini, dia berbalik dan ingin pergi dari sini dengan cepat. Namun, Lin Tian memiliki iblis yang tak terhitung banyaknya, dia menghentikan kakak bela diri Kong dan tersenyum padanya, ingin pergi. Kakak bela diri Kong menatap Lin Tiadao dengan ngeri, yang ini. Apa itu? Lin Tian menertawakannya, sementara yang lain menyelinap pergi satu persatu dan tidak berani tinggal. Kakak bela diri Kong segera menunjuk ke Qin Ke dan mereka berkata, lihat, mereka melarikan diri, cepat dan kejar mereka. Saya tidak tertarik pada mereka. Lin Tian tersenyum, yang membuat kakak bela diri Kong tertekan. Bukan aku yang menyebabkan masalah, mengapa kamu harus menatapku? Saya bilang, saya sangat tertarik dengan buahnya. Yah, aku tidak bisa mengatakan itu. Kakak bela diri Kong berkata dengan muram, dan Lin Tian tersenyum padanya, oh, tidak bisa dikatakan, apakah Anda ingin hidup atau mati?
atau aku akan mengunci jiwamu yang abadi dan membaca ingatanmu perlahan. Kakak bela diri Kong ketakutan. Ya, jangan terlalu merepotkan. Kalau begitu katakan padaku. Lin Tian tersenyum pada kakak laki-laki bela diri Kong ini, dan dia berkata dengan sedih. Apakah saya mengatakan itu? Kamu harus melepaskanku. Iya, kakak bela diri Kong tidak berdaya, terutama ketika dia melihat begitu banyak bayangan dan tahu bahwa tidak ada kesempatan untuk melarikan diri, jadi dia harus menatap Lin Tian, kataku. Katakan, Lin Tian menatapnya, tetapi matanya tidak bergerak. Dia sangat ketakutan sehingga kakak bela diri Kong berkata, ya, ada gunung tulang di gerbang fana kita, dan ada gua hantu di gunung tulang. Saya menemukannya di dalamnya. Lubang hantu? Ya, ada banyak gas hantu. Saya masuk secara kebetulan. Tapi ada seorang tuan tua yang memberiku satu untuk pergi dan memperingatkanku untuk tidak pergi kemanapun atau memberitahu orang lain, atau aku akan dibunuh. Lin Tian meragukan. Jadi dia mengumpulkan penanya dan mengunci jiwanya. Dia sangat ketakutan sehingga kakak bela diri Kong berkata, aku sudah mengatakan itu. Bagaimana kamu bisa melawan? Jangan khawatir. Aku tidak ingin membunuhmu. Aku hanya ingin melihat ingatanmu. Lin Tian selesai berkata, menyeret jiwa abadi, lalu memasuki segel jiwa, melihat satu persatu, lalu melepaskannya. Oke. Kakak bela diri Kong berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa, tetapi Tuan Lu Jin buru-buru mendatangi Lin Tian untuk mengingatkannya. Tuanku, tidak ada cara untuk pergi ke gunung tulang ini. Apakah ada masalah? Gunung tulang mayat adalah salah satu gunung paling aneh di dunia, dan murid-murid di dalamnya semuanya dibangun oleh hantu, tetapi mereka dihantui oleh hantu, dan gua hantu juga merupakan tempat di mana mereka dikatakan tidak dapat keluar, kata Lu Jin satu persatu. Tapi Lin Tian menertawakannya, aku benar-benar ingin pergi melihat tempat ajaib seperti itu. Tuan Lu selalu merasa bahwa tempat itu terlalu berbahaya, dan Nangong Yan adalah favorit untuk dimainkan. Ketika sedia mendengar tentang tempat ajaib seperti gunung tulang mayat, dia juga bergabung dalam kegembiraan, pasti sangat menarik di sana. Ketika Lu Jinye mendengar bahwa itu lucu, dia merinding, tapi Lin Tian mulai pergi ke gunung mayat menurut ingatan kakak laki-laki bela diri Kong. Tetapi di istana gunung penjaga, Tamu Qin sangat marah sehingga dia berlari ke pintu batu dan berteriak, kakek. Para murid yang menjaga gunung tahu bahwa Qin sedang mencari kakeknya, yang merupakan tetua Fanmen. Tapi pria di gerbang batu itu tidak senang. Dia membuka pintu dan janggutnya terangkat karena marah. Bukankah aku mengatakan itu? Jangan ganggu saya saat saya tutup. Kakek, lihat aku. Qin menunjuk dirinya sendiri. Hanya jiwa abadi yang tersisa. Dan pria itu membuka matanya dan memperhatikan Qin seperti ini. Dan segera menjadi marah. Apa yang terjadi? Qin mengeluh tentang hal itu sepanjang waktu. Tetapi para murid bersaksi satu demi satu. Qin Chang sangat marah sehingga dia memarahi orang lain. Kamu sangat sehingga kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan Raja Peri. Semua orang saling memandang dan hanya bisa melihat ke bawah. Tetapi Qin yang lebih tua tidak mau. Dan dia berkata, bagaimana dengan kakak laki-laki bela diri Anda? Dia, katanya diam. Tamu Qin itu menjelaskan. Dan saluran napas tetua Qin, bagaimana aku bisa memilikimu kelompok sampah ini? Kita tidak bisa berbicara. Kita hanya bisa terus menundukkan kepala. Dan Komandan Qin tua itu bersenandung. Pergilah, aku akan melihat siapa yang begitu berani dan berani bermain liar di wilayahku. Setelah itu, Penatua Qin membawa semua orang pergi, dan Lin Tian San telah datang ke gunung yang penuh dengan tulang. Sebagian besar tulang putih ini adalah tulang binatang, dan ada beberapa ki hantu di atasnya. Tidak hanya itu, di beberapa tempat, Anda dapat melihat binatang hantu berlari, dan cara aneh Nangong Yan Hao, kakak, ini bukan kerajaan hantu. Bagaimana bisa ada binatang hantu? Di mana ada roh hantu? Mungkin ada binatang hantu, belum tentu kerajaan hantu. Lin Tian menjelaskan, dan Nangong Yan tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi Lu Jinye mengingatkannya, Anda harus berhati-hati, tuanku. Aku tahu, begitu Lin Tian selesai, dia siap untuk masuk, tetapi kemudian sekelompok orang datang dari jauh. Tuan Lu Jin berbalik dengan rasa ingin tahu dan terkejut melihat pemimpinnya, ini Penatua Qin, penguasa gunung. Lin Tian sama sekali tidak menganggap serius satu sama lain, tetapi terus bergerak maju. Pemimpin Qin berteriak, berhenti untukku, nak. Lin Tian tidak berhenti, tetapi Qin sudah tua dan khawatir. Itu adalah gagasan bahwa Lin Tian dan yang lainnya memiliki tembok di depan mereka, menghalangi jalan ketiga orang itu. Sementara Nan Gong Yan berbalik dan berkata, kamu orang tua yang bau,
Apa yang kamu tengkar? Beraninya kamu memarahiku, Pak Tua, apakah Anda tahu siapa saya? Aku tidak peduli siapa kamu, Nangongyan mengabaikan sisi lain. Tetapi lelaki tua Qin sedang terburu-buru. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Setelah itu, Qin Chang berpikir bahwa Yan di Istana Selatan berubah menjadi batu, dan mereka yang menjaga gunung itu sangat senang. Terutama tamu Qin berkata, apakah kamu takut, nak? Beberapa orang juga menggoda Lin Tian, wah, apakah kamu tidak gila? Seseorang berkata, orang ini, di depan wajah Qin lama kita, adalah kentut. Tuan Lu Jin terlihat jelek. Lin Tian menepuk bahu Nangongyan, dan dia pulih. Orang-orang itu merasa luar biasa. Penatua Qin ragu. Wah, bagaimana kamu memecahkannya? Itu hanya sihir lokal. Sangat mudah untuk dipecahkan. Ketika Lin Tian selesai mengatakan ini, Penatua Qin tampak jelek. Beraninya kamu meremehkanku. Lin Tian berkata, kamu hampir abadi. Mengapa kamu datang untuk mencari sesuatu? Kamu harus tahu bahwa aku akan abadi. Maka kamu harus tahu bahwa aku mengerikan. Mengerikan? Aku tidak berpikir demikian. Lin Tian membenci jalannya, tetapi Qin Chang sedang terburu-buru. Saya tetua sekte. Beraninya kamu meremehkanku.